Video ini berjudul sebagai sebuah kebingungan. Kebingungan apa? Teman-teman, kita tahu hari ini telah beredar luas sekelompok orang yang mengaku cinta NKRI melakukan sebuah aksi di Jakarta. Saya terus terang bingung kawan-kawan, apa sebenarnya kesalahan seorang Habib Rizik? Apa kesalahan beliau yang paling fundamental sehingga secuil orang, segelintir orang ini, kalau kita perhatikan jejak rekamnya, kalau kita lihat di berbagai media, orang-orang ini itu konsisten menebarkan kebencian terhadap Habib Rizik. Saya bingung kawan-kawan, karena karena persoalan politik, Habib Rizik tidak punya partai. Kalau karena urusan ekonomi, kepentingan ekonomi siapa yang dia rusak? Kalau karena urusan jabatan siapa yang dia rebut? Kalau masalah budaya Indonesia mana yang dihancurkan? Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Jujur, ya, saya heran teman-teman. Yang ada, kalau kita lihat, Imam besar Habib Rizik beserta para pengikutnya banyak menghancurkan tempat perjudian. Nah, pertanyaannya, bukankah perjudian itu musuh kita semua? Atau jangan-jangan kebencian yang terus ditebarkan kepada beliau ini jangan-jangan untuk melindungi perjudian yang sampai hari ini itu sulit dihentikan. Nah, kemudian yang ada, seorang Habib Rizik itu beserta para pengikutnya, beserta kawan-kawan dari FPI banyak memusnahkan tempat peredaran minuman keras atau miras. Bukankah itu yang namanya minuman keras banyak merusak generasi muda? Tentu kita yang punya akal sehat, akal waras, memang minuman keras itu layak dimusnahkan. Jangan-jangan yang terus menebarkan kebencian terhadap Imam besar Habib Rizik mereka yang suka miras, suka mabuk. Termasuk mabuk kekuasaan kali ya, nggak mau turun-turun malah ngajak anaknya. Kita lihat yang ada, seorang Habib Rizik banyak menyuarakan kehancuran PKI, banyak menyuarakan hancurkan PKI, waspada terhadap ideologi komunisme, ideologi sosialis komunisme. Siapa yang membunuh kiai? Siapa yang membantai santri? Siapa yang bakar pesantren? Siapa yang membunuh para jenderal? Siapa yang membantai para pejabat? Siapa yang khianat kepada negara? Takbir! Bukankah PKI, bukankah komunisme adalah musuh negara? Yang melawan dia. Bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan dia tidak minta. Jangan-jangan mereka yang menyuarakan kebencian terhadap Imam besar Habib Rizik itu adalah mereka yang sudahlah. Kita lihat lagi, yang ada Imam besar Habib Rizik banyak menolak ikut campur asing dalam mengatur negeri ini. Jangan-jangan yang menebarkan kebencian terhadap beliau adalah antek asing. Teman-teman, kita lihat kasus DKI yang hangat pada waktu itu. Bukankah kita lihat seorang Imam besar Habib Rizik bersama umat begitu lantang menyuarakan agar ditegaknya keadilan. Beliau menuntut orang yang telah mencela agamanya, menista agamanya. Bukankah apapun agama kita, kita tidak mau agama kita dihina? Meskipun keadilan terhadap pelaku penista hari ini kita pertanyakan. Ya begitulah ya yang terjadi realita di negeri Nganu. Pada bulan Agustus, FPI itu masuk nomor 4
di opini publik itu kelompok yang anti Pancasila. Terlegitimasi untuk menjadi tentara atau polisi agama, dan ini berarti menghina dan menistakan agama. Maaf ya kawan-kawan, karena Allah itu sudah punya jika ada mekanismenya sendiri, ada pejabat nabinya yang memusuhi beliau, kita jangan ikut-ikutan. Jika ada ormas lain yang membenci beliau, urusan kita apa? Jika ada partai yang memusuhi beliau, lihat itu partai apa. Catat ya, khusus yang buat teman-teman non-muslim. Selama ini belum pernah, setahu kami, beliau itu membenci agama teman-teman yang non-muslim. Kalau ada tolong tunjukin deh dia. Yang beliau kejar itu bukan agamanya, tetapi adalah oknumnya. Lebih khusus, yang imam besar Habib Rizik lakukan adalah melawan habis-habisan terhadap komunisme, terhadap PKI. Kalau Anda bukan PKI, ngapain juga marah? Beliau sengaja menggerakkan umat agar bersama-sama melawan PKI. Bahaya terhadap bahayalatan komunisme. Meskipun kalau kita mau objektif melihat persoalan hari ini, bukan hanya PKI kawan-kawan, bukan hanya komunisme, tapi juga bahaya faktual bernama kapitalisme. Sekali lagi, bahaya faktual kapitalisme. Nah, seorang imam besar Habib Rizik adalah seorang doktor yang tentunya beliau tidak bodoh dalam memilih jalan hidup. Lalu mengapa kita berpandangan seakan beliau itu orang bodoh memilih sikap sehingga segala tindak tanduknya dicari-cari kesalahannya? Ingat, bagaimanapun beliau adalah seorang ulama yang banyak ulama lain juga mengikutinya. Beliau yang paling penting adalah sosok zuriat Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ketika kita sebagai seorang muslim berharap syafaatnya Rasulullah SAW, bagaimana sekiranya nanti ketika kita berharap kepada syafaat Rasulullah tapi kita melukai, menghina, menistakan, mencaci, membenci seorang keturunannya? Ya Allah, ya Allah. Bingung saya. Salam penuh hubungan di negeri antah berantah. Dan saudara yang semuanya melarang kegiatan PKI, melarang penggunaan atribut PKI, polisi dan tentara, tegakkan saja hukum. Jangan mau diarahkan presiden untuk melanggar hukum. Betul? Takbir! Takbir! Terima kasih. Salam penuh kebingungan di negeri antah berantah.